Anakku malu mengakuiku sebagai ibunya karena aku tukang cuci. Tapi kini dia menangis saat tahu semua hasil kerjaku dulu demi menyekolahkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Sania adalah seorang istri sederhana yang ditinggalkan oleh suaminya, Rian, saat anak mereka, Indah, masih kecil. Demi membesarkan dan menyekolahkan Indah, Sania rela bekerja sebagai tukang cuci dari rumah ke rumah tanpa mengenal lelah. Tangan kasarnya mengusap pakaian orang lain demi masa depan anaknya sendiri, sementara tubuhnya sering lelah hingga jatuh sakit. Namun, tak sekalipun Sania mengeluh. Waktu berjalan, Indah tumbuh menjadi gadis cerdas dan berhasil diterima di universitas ternama di kota. Sania bangga dan dengan penuh kasih melepas anak sematawayangnya, meski harus hidup sendirian di kampung. Tapi kebanggaan itu berubah menjadi luka saat Indah mulai berubah. Terpengaruh oleh gaya hidup kota dan teman-teman barunya yang berasal dari keluarga kaya, Indah mulai malu mengakui Sania sebagai ibunya. Puncaknya terjadi di acara penting kampus, ketika Sania datang diam-diam untuk melihat anaknya, namun justru disambut dengan tatapan dingin. Di depan teman-teman dan dosennya, Indah berpura-pura tidak mengenal ibunya sendiri. Hati Sania hancur, tapi ia tetap mendoakan anaknya dari kejauhan. Malam demi malam ia lalui dengan air mata dan doa, memohon agar anaknya selalu dijaga. Hingga suatu hari, Indah menemukan buku catatan lama milik ibunya, berisi pengeluaran kecil, hutang sabun, dan tulisan tangan lusuh yang menunjukkan betapa kerasnya Sania berjuang untuk menyekolahkannya. Saat itu juga, dunia Indah runtuh. Ia menangis sejadi-jadinya, menyesali semua kata dan perbuatannya. Dengan air mata penyesalan, Indah pulang ke desa dan bersujud di kaki ibunya. Sania hanya tersenyum dan memeluknya tanpa sedikit pun dendam. Sejak hari itu, mereka bersatu kembali dan memulai hidup baru dengan usaha kecil yang kelak menginspirasi banyak orang. Dari tangan yang dulu mencuci pakaian orang lain, kini mereka membangun usaha Bersih Hati Laundry yang memberdayakan ibu-ibu sederhana di seluruh negeri. Kisah hidup Sania dan Indah akhirnya menjadi inspirasi nasional. Dari tukang cuci yang dulu dihina, kini Sania dikenal sebagai simbol cinta dan ketulusan seorang ibu yang tak tergantikan. Kisah ini mengajarkan bahwa tidak ada profesi yang hina jika dilakukan dengan cinta dan niat baik. Kalau kamu tersentuh dengan perjuangan Ibu Sania, jangan lupa like video ini. Tulis komentarmu tentang sosok ibu yang paling kamu banggakan. Dan subscribe channel ini supaya kamu gak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Karena cinta seorang ibu mungkin tak terlihat, tapi perjuangannya abadi. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Hujan sore itu turun deras sekali, seperti ingin menenggelamkan seluruh dunia bersama dengan air mataku. Aku, Sania, berdiri di depan pintu rumah kecil yang mulai rapuh dimakan usia, menggenggam secari kertas lusuh, surat dari Rian, suamiku. Surat yang membuat hidupku berubah selamanya. Maaf, Sania, aku lelah.
Aku ingin mencari kehidupan yang lebih baik. Jangan cari aku. Hanya itu yang tertulis. Singkat, dingin. Seolah pernikahan yang kami jalani selama bertahun-tahun tak berarti apa-apa baginya. Aku terjatuh di lantai, tubuhku lemas, sementara air mata jatuh tanpa henti membasahi surat itu. "Rian, kenapa kamu tega?" bisikku lirih. Di ruang tamu yang sepi, hanya suara hujan dan tangisanku yang terdengar. Di pojok kamar, Indah, anakku yang masih berusia 6 tahun, menatapku dengan mata polosnya. "Bunda, kenapa nangis? Ayah kemana?" tanyanya dengan nada kebingungan. Aku menatap wajah mungilnya. Senyum kecil yang dulu selalu menjadi penyemangatku kini terasa perih. Aku tak tahu bagaimana menjelaskan bahwa ayah yang dulu ia panggil setiap malam sebelum tidur, telah memilih pergi meninggalkan kami. Hari-hari setelah kepergian Rian terasa begitu berat. Aku harus menelan kenyataan bahwa aku kini seorang diri. Tak ada lagi yang membantu mencari nafkah. Tak ada lagi bahu tempat aku bersandar ketika lelah. Namun di tengah kesedihan itu, aku tahu aku tak boleh menyerah. Aku masih punya Indah, anak yang harus makan, belajar, dan tumbuh seperti anak-anak lainnya. Aku mulai bekerja apa saja yang bisa kulakukan. Mencuci pakaian tetangga, menyapu halaman orang, bahkan menjadi buruh di warung dekat pasar. Tanganku mulai kapalan, kulitku mengeras, tapi aku tak peduli. Setiap kali aku lelah, aku hanya menatap wajah Indah yang tertidur pulas, dan itu cukup membuatku bertahan. Malam-malam kulalui dengan doa yang sama. "Ya Tuhan, kuatkan aku, jangan biarkan anakku merasakan lapar." Kadang, aku masih memandang ke jalan setiap sore, berharap Rian muncul, membawa senyum dan berkata, "Maaf, aku kembali." Tapi yang datang hanya angin sore dan bayangan masa lalu. Sejak saat itu, aku berjanji pada diriku sendiri, aku tak akan lagi bergantung pada siapapun. Aku akan berjuang, meski hanya dengan tangan yang lemah dan hati yang nyaris hancur. Karena aku sadar, menjadi seorang ibu berarti tetap berdiri, bahkan ketika dunia memaksamu untuk jatuh. Pagi itu, matahari baru saja naik ketika aku membuka jendela kecil rumah kontrakan yang mulai reot. Angin masuk membawa aroma tanah basah dan daun yang gugur semalam. Aku menatap ke arah tempat tidur Indah yang masih terlelap. Tubuhnya meringkuk di balik selimut tipis. Hati ini terasa sesak. Dia masih kecil, tapi sudah harus hidup tanpa kehangatan seorang ayah. Aku menarik napas panjang. Hari ini aku harus mulai sesuatu. Hidup tak bisa berhenti hanya karena Rian memilih pergi. Dengan langkah pelan, aku menuju dapur, menanak sedikit nasi dan merebus air untuk teh. Persediaan beras tinggal segenggam. Tapi aku tahu, mengeluh tidak akan menambah apapun. "Bunda akan cari uang hari ini, Nak," bisikku sambil mengelus rambut Indah. "Bunda janji kamu gak akan kelaparan." Hari itu aku berkeliling kampung dengan membawa kantong plastik berisi sabun cuci dan 2 ember tua. "Ada yang mau saya bantu cucikan, Bu?" tanyaku pada setiap rumah yang kulewati. Sebagian hanya menggeleng, sebagian lagi menatap sinis, seolah melihat seseorang yang tidak pantas berada di lingkungan mereka. Sampai akhirnya, seorang ibu parubaya yang dikenal ramah, Bu Yanti, memanggilku. "Sania, kamu mau nyuci? Kebetulan di rumah saya numpuk banyak baju kotor. Kamu sanggup?" katanya sambil tersenyum. Aku langsung mengangguk cepat. "Sanggup, Bu. Saya akan kerjakan sebaik mungkin." Sejak hari itu, aku resmi menjadi tukang cuci keliling. Setiap pagi aku pergi membawa ember di tangan kanan dan kantong berisi pakaian kotor di tangan kiri. Aku berjalan kaki,
Kadang di bawah terik matahari, kadang di bawah hujan. Tapi di setiap langkahku, aku membawa doa, agar Indah bisa makan kenyang hari itu, agar aku punya cukup uang untuk membeli buku sekolahnya nanti. Sore hari, aku sering pulang dalam keadaan tangan keriput dan punggung pegal. Air sabun membuat kulitku perih, tapi setiap kali melihat Indah berlari menyambutku di depan rumah, semua rasa sakit itu lenyap. Bunda capek, ya? Tanya Indah sambil memijat pundakku dengan tangannya yang kecil. Aku tersenyum. Capeknya Bunda hilang kalau Indah peluk begini. Kami makan malam sederhana, nasi dengan sambal dan tempe goreng. Tapi aku selalu pastikan piring Indah penuh sebelum aku mengambil bagian kecil untuk diriku sendiri. Aku lebih memilih menahan lapar daripada melihat anakku menunduk karena perut kosong. Bulan demi bulan berlalu. Aku mulai punya pelanggan tetap. Ada yang membayarku dengan uang, ada pula yang memberi beras atau lauk seadanya. Semua ku terima dengan syukur. Kadang, di malam hari, aku duduk di depan rumah memandangi langit. Aku ingat Rian. Aku ingat bagaimana dulu dia berjanji akan menemaniku selamanya. Tapi janji itu kini tinggal kenangan yang membeku. Entah di mana dia sekarang. Apakah dia bahagia? Aku tak tahu. Yang ku tahu hanyalah, aku tidak boleh berhenti. Karena aku punya satu tujuan. Indah harus sekolah tinggi. Dia tidak boleh merasakan pahitnya hidup sepertiku. Suatu sore, ketika aku sedang menjemur pakaian di halaman, Indah datang membawa kertas dari sekolah. "Bunda, aku dapat juara 1," katanya penuh semangat. Aku langsung memeluknya erat. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Semua rasa lelah, semua caci maki orang, semua panas terik yang kuterima saat mencuci, tiba-tiba terasa tidak berarti. Di dalam pelukanku, Indah berbisik lembut, "Nanti kalau aku besar, aku janji gak akan bikin Bunda sedih lagi." Aku tersenyum. Andai aku tahu, janji kecil itu kelak akan berubah menjadi luka yang paling dalam hidupku. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya muncul di balik bukit, aku, Sania, sudah bangun. Tubuhku yang lelah belum sepenuhnya pulih dari pekerjaan kemarin. Tapi waktu tak pernah menunggu orang seperti aku. Aku harus segera menimba air, menyiapkan sarapan sederhana untuk Indah, dan berangkat mencuci pakaian di rumah orang lain. Kadang aku menatap wajah Indah yang masih tertidur pulas di atas tikar kecil di ruang depan. Wajahnya begitu tenang, polos, dan suci. Di wajah itulah aku menemukan kekuatan untuk bertahan. Seketika rasa sakit di punggung, luka di tangan, dan rasa perih di kaki karena berjalan jauh, semua menguap begitu saja. Selama Indah bisa makan dan sekolah, aku nggak akan mengeluh, bisikku pada diri sendiri setiap pagi. Hari-hariku penuh dengan cucian, air sabun, dan tumpukan pakaian yang harus kubersihkan. Aku sering mencuci sampai larut sore, berdiri di depan bak air, tanganku mengerut, kulitku mengelupas, tapi aku tetap tersenyum. Aku tahu, setiap baju yang kucuci adalah harapan untuk masa depan Indah. Kadang aku membawa Indah bersamaku jika tidak ada yang menjaga di rumah. Dia duduk di pojok halaman rumah majikan, menunggu dengan sabar sambil membaca buku pelajaran. "Bunda, aku ingin jadi dokter," katanya suatu hari, matanya berbinar-binar. Aku tersenyum, meski hatiku bergetar. Kalau Indah rajin belajar, Bunda pasti usahain sampai bisa jadi dokter. Meskipun Bunda harus nyuci siang malam, jawabku sambil menahan air mata. Aku tidak pernah membiarkan Indah tahu betapa beratnya hidup ini. Aku tidak pernah menangis di depannya, tidak pernah mengeluh tentang lelah, panas, atau lapar. Kalaupun aku menangis, itu kulakukan diam-diam di kamar setelah dia tertidur.
Aku masih ingat suatu malam, hujan deras turun, atap rumah bocor, air menetes di dekat tempat tidur Indah. Aku mengambil ember untuk menampung air itu, lalu duduk di lantai sambil memandangi anakku yang terlelap. Kain selimutnya basah sedikit, tapi dia tetap tidur dengan damai. Aku menatapnya dan berbisik dalam hati, "Kamu gak perlu tahu, Nak, seberapa keras hidup menekan kita. Biar Bunda yang tanggung semuanya sendiri." Setiap kali aku pulang dari mencuci, tubuhku nyaris tak punya tenaga. Tapi begitu Indah menyambutku dengan senyum manis, rasa lelah itu lenyap. "Bunda, aku udah belajar semua pelajaran hari ini. Nilai ulangan aku bagus," katanya riang. Aku tertawa kecil. "Pintar sekali anak Bunda." Lalu aku menyiapkan makan malam, nasi, sambal, dan tempe goreng yang kubeli dari hasil cucian hari itu. Kadang aku pura-pura kenyang agar Indah bisa makan lebih banyak. "Bunda udah makan di tempat kerja tadi," bohongku lembut. Padahal seharian aku hanya meneguk air putih dan sepotong roti. Hari berganti, bulan berlalu. Indah tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan cantik. Dia mulai sering mendapat beasiswa dari sekolah, dan guru-gurunya memujinya karena rajin dan sopan. Aku bangga. Bangga karena semua kerja keras dan pengorbananku mulai berbuah manis. Namun di balik kebanggaan itu, aku tetap hidup dalam kesederhanaan yang sama. Rumah kami masih berdinding kayu, atapnya bocor di beberapa sudut, dan lantainya dingin di malam hari. Tapi aku tak pernah iri melihat orang lain. Aku tak pernah marah pada takdir. Karena bagiku, setiap napas Indah adalah hadiah yang membuat semua penderitaan terasa ringan. Suatu pagi, Bu Yanti, tempatku biasa mencuci, menatapku dengan kagum. "Sania, kamu gak pernah ngeluh ya? Padahal kerjaanmu berat." Aku hanya tersenyum, mengelap keringat di dahi. "Kalau saya ngeluh, Bu, siapa yang bakal nyekolahin Indah?" jawabku pelan. Bu Yanti menatapku lama, matanya berkaca-kaca. "Saya salut sama kamu, Sania. Kamu ibu yang kuat." Aku tersenyum lagi, kali ini dengan mata basah. Karena aku tahu, kekuatan seorang ibu tidak datang dari tubuhnya, tapi dari cintanya kepada anaknya. Malam itu, setelah semua cucian selesai, aku menatap Indah yang sedang belajar di bawah lampu redup. Aku duduk di sampingnya, menatap tulisan-tulisannya di buku. "Bunda capek?" tanya Indah tanpa menoleh. Aku menggeleng. "Bunda gak pernah capek kalau buat kamu, Nak." Indah tersenyum kecil. "Aku janji, nanti aku sukses, biar Bunda gak perlu kerja lagi." Aku mengelus rambutnya, menatap wajahnya yang mulai beranjak dewasa. Dalam hati aku berdoa, "Ya Tuhan, biarlah aku menanggung semua lelah di dunia ini, asal anakku bisa hidup bahagia." Dan malam itu, aku sadar, seorang ibu mungkin tak punya banyak harta, tapi ia selalu punya cinta yang tak akan pernah habis, bahkan ketika dunia berhenti berputar. Waktu berjalan begitu cepat. Tanpa kusadari, gadis kecilku kini telah tumbuh menjadi seorang perempuan muda yang cerdas dan mandiri. Indah, anak yang dulu kutimang-timang di gendongan tua, kini telah diterima di universitas ternama di kota. Hari itu, aku masih ingat jelas, pagi yang cerah, suara burung dari pepohonan belakang rumah, dan langkah Indah yang berlari keluar kamar dengan secarik amplop di tangannya. Wajahnya bersinar seperti matahari pagi. "Bunda, Bunda, aku keterima," serunya riang, matanya berbinar penuh kebahagiaan. Aku terkejut, lalu buru-buru menghapus sisa sabun di tangan yang tadi kupakai mencuci. "Keterima di mana, Nak?" "Di universitas yang aku impikan,"
Bunda, di kota, jawabnya dengan napas terburu-buru, lalu memelukku erat. Tubuhku gemetar. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Aku tak sanggup berkata apa-apa. Hanya rasa syukur yang memenuhi dada. Alhamdulillah, akhirnya doa-doa Bunda selama ini terjawab juga. Aku memeluk Indah lebih erat. Semua perjuanganku selama ini, tangan yang kapalan, punggung yang pegal, malam-malam yang kulalui dengan rasa lapar, seolah terbayar lunas oleh kabar itu. Beberapa hari kemudian, rumah kecil kami menjadi saksi kepergian terbesar dalam hidupku. Di meja kayu yang sudah mulai rapuh, aku menyiapkan bekal sederhana, baju-baju lipatannya, uang hasil kerja mencuci selama beberapa minggu terakhir, dan sebuah kotak kecil berisi kalung dari cangkang kerang yang dulu kubuat sendiri untuknya. Ini bukan kalung mahal, Nak, kataku pelan sambil memasangkannya di leher Indah. Tapi selama kamu pakai ini, Bunda selalu ada di dekatmu. Indah menatapku, senyum tipis menghiasi wajahnya. Tapi aku bisa melihat, ada air bening di ujung matanya. Bunda, aku janji aku bakal sukses. Aku bakal bikin Bunda bangga. Aku mengelus pipinya, lembut seperti dulu saat dia masih bayi. Bunda udah bangga dari dulu. Nak, dari kamu masih belajar jalan, sampai kamu berdiri di sini hari ini. Bunda nggak butuh apa-apa, cukup lihat kamu bahagia. Hari keberangkatan tiba. Pagi itu aku berdiri di depan rumah, menatap koper dan tas besar di tangan Indah. Mobil tumpangan yang akan membawanya ke terminal sudah menunggu. Angin pagi berhembus pelan, membawa aroma daun basah dan kenangan yang ingin menahan waktu agar berhenti sejenak. Aku menggenggam tangan Indah erat, mencoba menyembunyikan kegelisahan di balik senyum. Di kota nanti, kamu harus jaga diri baik-baik. Jangan terlalu percaya sama orang. Dan jangan lupa makan, jangan suka begadang. Pesanku sambil menatap matanya dalam-dalam. Indah mengangguk. Iya, Bunda, aku janji. Tapi saat dia naik ke mobil, sesuatu dalam diriku seperti pecah. Air mata yang kutahan akhirnya jatuh. Ya Tuhan, bisikku lirih. Anak kecilku sudah tumbuh besar. Aku sudah tak bisa menjaganya setiap hari. Mobil itu melaju perlahan, meninggalkan jalan kecil menuju kampung. Aku menatapnya sampai tak terlihat lagi, lalu melangkah kembali ke rumah yang kini terasa kosong. Di sudut ruang tamu, masih ada bekas sandal kecil Indah yang dulu sering dia pakai bermain. Aku duduk di kursi tua dan menangis sepuasnya malam itu. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Tak ada lagi tawa riang di pagi hari. Tak ada lagi suara langkah kecil berlari menyambutku sepulang mencuci. Namun di balik kesepian itu, ada rasa bangga yang luar biasa. Aku tahu, Indah kini sedang menapaki jalan yang dulu hanya bisa kupanjatkan dalam doa. Setiap kali aku mencuci pakaian di rumah orang, aku tersenyum kecil sambil membayangkan Indah sedang duduk di bangku kuliahnya, belajar dengan giat. Lanjutkan, Nak, bisikku dalam hati. Bunda di sini akan terus berdoa untukmu. Suatu malam, saat aku menatap foto Indah di meja kecil dekat ranjang, aku berbicara pada gambar itu seperti pada anakku sendiri. Bunda nggak pernah takut hidup sendirian. Nak, yang penting kamu bahagia di sana. Kamu belajar yang rajin. Ya, Bunda nggak akan berhenti bekerja sebelum kamu jadi orang sukses. Aku lalu menatap tanganku, penuh luka sabun dan goresan kasar. Tapi aku tersenyum. Luka-luka ini bukan tanda kelemahan. Ini bukti cinta. Cinta seorang ibu yang tak pernah mengenal lelah, meski tubuhnya nyaris tak kuat berdiri. Malam itu aku menyalakan lilin kecil di meja, menatap cahaya redupnya sambil berdoa. Ya Tuhan,
Jika aku tak sempat menyaksikan anakku meraih mimpinya nanti, izinkan aku tetap menjaganya dari jauh. Karena setiap ibu hanya punya satu keinginan, melihat anaknya bahagia, walau dirinya harus hidup dalam sepi. Dan di sanalah aku tahu bahwa melepaskan bukan berarti berhenti mencintai. Kadang, cinta seorang ibu justru paling besar ketika ia belajar merelakan. Sudah hampir 1 tahun sejak Indah berangkat ke kota untuk kuliah. Setiap hari, aku selalu menandai tanggal di kalender dinding kecil di ruang tamu. Setiap lingkaran merah berarti hari-hari rindu yang tak terbalas. Awalnya, Indah sering menelponku. Setiap malam dia bercerita tentang kampus barunya, teman-temannya, dan bagaimana dia senang belajar hal-hal yang dulu cuma bisa dia impikan. Aku selalu mendengarkan dengan penuh kebahagiaan, sambil menahan tangis bangga. Bunda, aku diajak ikut kegiatan kampus. Nanti aku kirim fotonya. Ya. Bunda, aku baru pertama kali makan di kafe. Rasanya enak banget. Mendengar suaranya saja sudah cukup membuat semua lelahku hilang. Tapi seiring waktu, panggilannya semakin jarang. Pesan yang kukirim kadang dibalas berjam-jam, bahkan berhari-hari. Maaf, Bunda, Indah sibuk banget. Tulisnya singkat. Aku tersenyum di depan layar ponsel bututku, berusaha memahami. Aku tahu dia sibuk belajar. Aku percaya dia sedang mengejar masa depan yang dulu selalu aku impikan untuknya. Tapi jauh di lubuk hati, ada perasaan aneh yang perlahan tumbuh. Sepi, dingin, dan menggigit. Suatu hari, aku mendapat kabar dari tetangga, Bu Yanti, bahwa Indah masuk televisi lokal dalam acara kampus. Dengan rasa bangga, aku pergi ke warung yang punya televisi untuk menonton. Dan benar, di layar itu, kulihat anakku, Indah, mengenakan jas alma mater, bicara dengan penuh percaya diri. Wajahnya cantik, matanya bersinar, dan tutur katanya begitu anggun. Orang-orang di warung bertepuk tangan. Hebat ya, anak Sania, kata salah satu dari mereka. Dadaku menghangat, air mataku menetes. Aku bangga sekali. Tapi kebanggaan itu hanya bertahan beberapa hari. Beberapa minggu kemudian, aku berangkat ke kota. Aku ingin memberikan Indah sedikit uang hasil mencuci. Tak banyak, hanya 100.000 rupiah yang kusimpan diam-diam. Aku juga membawa lauk kesukaannya, sambal teri kering dan kue cucur yang dulu sering kubuat saat dia masih kecil. Perjalanan ke kota memakan waktu 5 jam. Aku naik bus tua, berdesakan dengan penumpang lain, menahan pusing karena udara panas dan bau solar. Tapi di pikiranku hanya ada wajah Indah yang tersenyum. Aku membayangkan betapa senangnya dia saat tahu aku datang. Sesampainya di kampusnya, aku menunggu di depan gerbang besar dengan baju sederhana dan kerudung pudar. Orang-orang di sekeliling menatapku heran, mungkin karena aku terlihat terlalu kampung dibandingkan mahasiswa-mahasiswa modern di sana. Tapi aku tak peduli. Aku hanya ingin bertemu anakku. Setelah beberapa jam, Indah muncul dari arah gedung kampus. Aku melambaikan tangan dengan semangat. Indah, nak, sini. Bunda di sini. Dia menoleh. Pandangannya sempat berhenti padaku. Tapi yang kulihat bukan senyum bahagia, melainkan wajah kaget dan canggung. Dia berjalan mendekat pelan, menatap sekeliling, memastikan teman-temannya tidak melihat. Bunda ngapain kesini? Bisiknya. Suaranya pelan tapi menusuk hatiku. Aku tersenyum, tak menyadari sesuatu yang mulai berubah. Bunda kangen. Bunda bawain makanan kesukaan kamu. Nih, sambal teri kering sama kue cucur. Aku menyodorkan bungkusan kecil yang kubawa dari kampung. Indah menatap bungkusan itu,
lalu menatap sekeliling lagi. "Bunda, jangan di sini, nanti teman-teman lihat." Aku terdiam. Kata-katanya seperti pisau yang masuk perlahan ke dada. "Kenapa, Nak? Memangnya kenapa kalau mereka lihat Bunda?" Indah menunduk. "Bunda, penampilan Bunda. Maksudku, ini kampus besar, Bunda. Teman-teman aku anak-anak orang kaya. Aku nggak mau mereka salah paham." Aku menelan ludah, mencoba memahami maksudnya. Tapi mataku mulai panas. "Jadi kamu malu punya ibu kayak Bunda?" tanyaku lirih. Indah terdiam, tak sanggup menatapku. "Bukan gitu, Bunda. Cuma, ya Bunda ngerti kan?" Aku hanya berdiri, memegang erat bungkusan itu. Tangan yang dulu kuat kini bergetar. Hujan tiba-tiba turun deras. Tapi aku tak peduli. Aku menatap wajah anakku lama-lama, mencoba menemukan gadis kecil yang dulu selalu berlari memelukku setiap sore. Tapi yang kulihat kini hanyalah sosok muda yang berusaha menjauh dari bayanganku. "Nak," suaraku bergetar. "Bunda nggak apa-apa kalau kamu malu. Tapi jangan lupa, tangan yang kamu genggam dulu waktu kecil ini, tangan yang sama yang mencuci pakaian orang setiap hari supaya kamu bisa berdiri di sini." Indah meneteskan air mata, tapi tetap menunduk. "Bunda, aku harus masuk lagi. Aku ada kelas." Dia melangkah pergi. Aku berdiri di bawah hujan, memeluk bungkusan makanan yang tak sempat kuberikan. Malamnya, aku pulang dengan bus yang sama. Aku menangis tanpa suara, menyandarkan kepala di kaca jendela, memandangi lampu-lampu kota yang kabur karena air mata. Di tanganku, bungkusan makanan itu masih utuh. Aku memegangnya erat, seolah memeluk sisa cinta seorang ibu yang mulai terkoyak. "Ternyata benar," bisikku pelan. "Kadang, cinta seorang ibu diuji bukan oleh kemiskinan, tapi oleh keberhasilan anaknya sendiri." Setibanya di rumah, aku menaruh bungkusan itu di meja. Kue cucur itu sudah dingin dan keras. Tapi aku tetap memakannya satu potong, sambil berdoa dalam hati. "Ya Tuhan, jangan salahkan anakku. Dunia kota terlalu besar untuknya. Biar aku yang menanggung sakitnya." Lalu malam itu, untuk pertama kalinya sejak Rian pergi dulu, aku menangis lagi. Bukan karena kehilangan suami, tapi karena mulai kehilangan anak yang dulu ku cintai tanpa syarat. Hari itu, Sania memandangi kalender di dinding rumah kontrakannya yang mulai menguning. Ia tersenyum kecil. Hari yang sudah lama ia nantikan akhirnya tiba. Hari wisuda Indah, anak semata wayangnya. Sania bahkan tidak tidur semalaman, sibuk menyiapkan kue kecil buatan tangannya untuk dibawa sebagai hadiah sederhana. Dengan uang hasil mencuci pakaian para tetangga selama berbulan-bulan, ia berhasil membeli sehelai kebaya sederhana warna biru muda dan sepasang sandal baru. Pagi itu, matahari bersinar hangat, tapi hati Sania terasa bergetar tak karuan. Di dalam pikirannya, ia hanya ingin memeluk anaknya dan berkata betapa bangganya ia pada Indah. Ia berangkat menumpang bus tua ke kota, menempuh perjalanan lebih dari 2 jam. Selama di bus, Sania terus memegang foto Indah kecil yang dulu ia bawa setiap kali bekerja mencuci. "Anakku sudah besar sekarang, sudah sarjana," gumamnya, menahan air mata bahagia. Sesampainya di kampus, Sania terpukau melihat betapa megahnya gedung dan ramainya para mahasiswa dengan toga hitam mereka. Ia berdiri di tepi halaman, menatap bangga ke arah barisan mahasiswa yang sedang berfoto bersama keluarga masing-masing. Di matanya, semua tampak begitu indah, sampai akhirnya pandangannya menemukan sosok yang paling ia kenal di dunia. Indah. Indah tampak anggun dengan make-up tipis, kebaya modern, dan senyum yang merekah di depan kamera.
Ia dikelilingi teman-temannya yang berpakaian mewah dan orang tua mereka yang datang dengan mobil-mobil berkilau. Sania berjalan perlahan mendekat, memeluk tas kain lusuh yang berisi kue buatan tangannya. "Indah," panggilnya pelan dengan suara bergetar. Indah menoleh sekilas. Wajahnya mendadak tegang. Salah satu temannya menatap Sania dari atas ke bawah dan berbisik pelan. "Itu siapa? Dah? Ibu-ibu tukang cuci ya? Kok bajunya kayak gitu?" Sania yang mendengarnya mencoba tersenyum, meski hatinya mulai terasa ngilu. Ia melangkah sedikit lebih dekat. "Bu, jangan di sini." "Ya," bisik Indah buru-buru dengan nada panik. "Teman-teman lagi pada foto." "Nanti aja, Bu. Tapi ibu cuma mau kasih ini. Nak, kue buatan ibu, buat hari bahagia kamu." Sania mengulurkan bungkusan kecil itu, berharap anaknya menerimanya dengan pelukan seperti dulu. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Indah mundur selangkah dan menunduk. "Bu, jangan panggil aku di sini." "Ya, aku lagi sama teman-teman," ucapnya lirih tapi tegas. Teman-teman Indah mulai menatap bingung. Bahkan ada yang terkikik kecil. Salah satu dosen lewat dan bertanya, "Itu ibumu, Indah?" Indah kaku. Pandangannya berpindah dari dosennya ke Sania. Lalu ia tersenyum kaku. "Oh, bukan, Bu. Itu mungkin orang lain. Saya nggak kenal." Ucapan itu menghantam Sania lebih keras dari apapun yang pernah ia alami dalam hidupnya. Dunia seolah berhenti sejenak. Napasnya tersengal. Tangannya yang masih memegang bungkusan kue bergetar. "Oh, maaf. Nak, mungkin ibu salah orang," katanya pelan, mencoba tersenyum. Namun air matanya mulai menetes tanpa bisa ditahan. Sania melangkah mundur, perlahan meninggalkan halaman kampus. Di belakangnya, suara tawa, musik, dan kamera yang berklik terus terdengar. Tapi semua terasa jauh. Di matanya, hanya ada bayangan anak kecil yang dulu memeluknya erat saat takut gelap, yang kini berpura-pura tidak mengenalnya. Di halte bus, Sania duduk diam dengan wajah tertunduk. Kue buatan tangannya masih utuh di pangkuan. "Nggak apa-apa, Bu, ngerti kok. Mungkin Indah malu, tapi ibu tetap bangga, Nak," bisiknya pada diri sendiri sambil menyeka air mata. Saat bus mulai berjalan meninggalkan kota, Sania menatap keluar jendela, melihat gedung kampus yang makin lama makin mengecil dari pandangan. Dalam hatinya, ia berdoa lirih. "Semoga kamu bahagia, Nak, walau ibu nggak ada di sisimu." Namun yang tidak Indah tahu, setiap kata bohongnya hari itu telah menorehkan luka paling dalam di hati seorang ibu yang tak pernah berhenti mencintainya, bahkan setelah dipermalukan di depan dunia. Hari-hari setelah acara wisuda itu terasa begitu berbeda bagi Indah. Ia mulai menata kehidupannya di kota besar, mencari pekerjaan sambil sesekali hangout dengan teman-temannya dari kampus. Mereka semua terlihat sukses. Anak-anak dari keluarga berada, ada yang anak pengusaha, pejabat, bahkan dosen ternama. Sedangkan dirinya, anak seorang tukang cuci. Setiap kali teman-temannya bercerita tentang orang tua mereka, hati Indah terasa diremas. "Ayahku baru buka cabang bisnis baru di Bali," kata salah satu temannya dengan bangga. "Kalau aku, ibuku dokter. Nanti aku juga mau lanjut kuliah S2 di luar negeri," tambah yang lain. Indah hanya tersenyum kaku, menunduk sambil mengaduk minumannya yang sudah hampir habis. Dalam hatinya, ia ingin ikut berbicara, tapi apa yang bisa ia katakan? Bahwa ibunya hanyalah seorang tukang cuci yang berpakaian lusuh setiap hari? Bahwa tangan ibunya kasar karena terlalu sering bergesekan dengan sabun dan air cucian? Malam itu, saat Indah pulang ke kos, pikirannya kacau. Ia memandangi layar ponselnya. Ada pesan baru dari ibunya. "Nak,
Ibu titip doa ya. Semoga kamu cepat dapat kerja. Ibu sehat kok. Nggak usah khawatir. Pesan itu sederhana, penuh kasih sayang, tapi justru membuat Indah sesak. Ia tahu ibunya selalu berjuang, tapi bayangan saat teman-temannya tertawa karena penampilan ibunya di hari wisuda itu terus menghantuinya. Ia menekan tombol hapus pada pesan itu tanpa membalas. Beberapa hari kemudian, saat sedang makan siang bersama teman-temannya di sebuah kafe, salah satu dari mereka membuka topik yang membuat Indah kaku. Waktu wisuda kemarin itu siapa sih ibu-ibu yang datang pakai kebaya biru tua? Aku kira dia nganter pesanan makanan. Semua tertawa kecil, tak ada niat jahat di baliknya. Tapi bagi Indah, itu seperti pisau yang menusuk jantungnya. Indah mencoba tertawa juga, padahal wajahnya mulai memanas. Oh, itu mungkin salah orang. Ibuku nggak datang waktu itu, dia lagi di luar kota. Jawabnya berbohong untuk menutupi rasa malu yang ia sendiri tak mengerti. Sejak saat itu, ia mulai benar-benar menjaga jarak dengan Sania. Ia jarang mengangkat telepon, jarang membalas pesan. Bahkan ketika Sania mengirimkan foto dirinya yang sedang membawa cucian sambil tersenyum, Indah hanya memandangnya sekilas lalu menutup layar ponselnya. Kenapa ibu nggak bisa seperti ibu orang lain? Gumamnya pelan, penuh amarah dan kebingungan. Suatu hari, salah satu temannya mengajak Indah untuk ikut acara reuni kecil di rumah keluarga kaya di pinggiran kota. Semua berpakaian rapi dan elegan. Saat sedang berbincang, salah satu teman mereka bercanda. Kalau aku sukses nanti, aku mau beliin rumah buat orang tuaku. Soalnya mereka udah kerja keras biayain aku kuliah. Kalau kamu, Indah terdiam. Ia ingin menjawab, iya, aku juga. Tapi suara dalam hatinya menolak. Ia malu membayangkan ibunya masuk ke lingkungan itu dengan pakaian lusuh dan aroma sabun cuci yang begitu khas. Ia tahu itu tidak salah, tapi gengsinya menutup mata hatinya. Sepulang dari acara itu, Indah termenung lama di kamarnya. Ia membuka dompet kecil tempat ia menyimpan foto lama. Foto dirinya waktu kecil, duduk di pangkuan ibunya yang masih muda, tersenyum bahagia meski di belakang mereka terlihat ember cucian besar. Air matanya menetes pelan. Ia ingat betul masa-masa saat ibunya selalu menjemputnya di sekolah meski harus jalan kaki dari rumah majikannya. Ia ingat bekal nasi goreng buatan ibunya yang selalu ia bawa. Walau teman-temannya dulu sering mengejek, tapi semakin ia dewasa, rasa bangga itu berubah menjadi gengsi yang mencekik. Ia malu, bukan karena ibunya jahat atau buruk, tapi karena ia sendiri takut dinilai rendah oleh orang lain. Sementara itu, di rumah kecil di kampung, Sania terus bekerja tanpa tahu bahwa anaknya kini tenggelam dalam kebanggaan palsu. Setiap kali ia lelah mencuci, ia menatap foto Indah di dinding dan berbisik lirih. Yang penting kamu bahagia, nak, walau ibu nggak ada di sisimu. Namun dalam diamnya, Sania sering terisak saat malam datang. Ia tahu, jarak antara mereka bukan lagi tentang tempat, tapi tentang hati yang mulai renggang karena rasa malu yang tumbuh di dada anaknya sendiri. Sementara Indah, di tengah gemerlap kota, mulai kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada status sosial, rasa bangga pada ibunya sendiri. Malam itu hujan turun deras. Rumah kontrakan Sania yang kecil di ujung gang becek tampak remang oleh cahaya lampu minyak yang berkedip-kedip. Suara gemericik air hujan bercampur dengan isak tangis lirih seorang ibu yang sedang menatap foto anaknya di dinding. Indah, anak yang dulu ia peluk setiap malam, kini terasa begitu jauh. Di atas sajadah yang sudah lusuh, Sania berlutut. Tangannya menengadah tinggi, air matanya mengalir deras. Ya Allah, lindungilah anak hamba di sana. Jangan biarkan dia kekurangan. Jangan biarkan dia sakit. Kalaupun dia lupa pada hamba,
Tolong jangan kau hapuskan kasih sayangnya sepenuhnya. Setiap sujudnya adalah tangisan, setiap nafasnya adalah doa. Sania tahu, meski dunia mungkin telah memisahkan mereka, hanya doa yang bisa tetap sampai kepada anaknya, tanpa jarak, tanpa gengsi. Setelah berdoa, Sania menatap foto indah yang sudah mulai memudar. Ia tersenyum sendu, mengusap permukaannya pelan. Kamu pasti capek di sana. Ya, nak, ibu cuma bisa bantu lewat doa. Ibu bangga sama kamu, walau kamu gak mau bilang kalau ibu ini ibumu. Hatinya perih, tapi cinta yang ia miliki terlalu besar untuk dibalas dengan dendam. Setiap kali Sania mendapat uang hasil mencuci, ia selalu menyisihkan sedikit. Kadang untuk dikirim ke Indah lewat rekening kecil yang dulu mereka buat bersama. Meski anaknya jarang membalas pesan, ia tetap menulis. Nak, ibu transfer sedikit ya, buat makan. Ibu nggak apa-apa, ibu masih kuat kerja. Padahal, di balik pesan itu, Sania sering tak makan nasi berhari-hari, hanya minum teh hangat dan makan ubi rebus. Ia tak mau Indah tahu, tak mau anaknya khawatir. Yang penting, Indah bisa hidup layak di kota. Suatu hari, saat sedang mencuci di rumah langganannya, Sania mendengar obrolan ibu-ibu majikan. Anak saya kuliah di luar negeri, Bu. Bangganya bukan main. Kalau anak Bu Sania kerja di kota ya, jadi apa dia sekarang? Sania tersenyum kecil, menunduk, dan menjawab pelan. Dia baru lulus. Bu, masih cari kerja. Doakan aja, semoga sukses. Majikannya menatap iba, lalu memuji. Wah, hebat, Bu. Meski cuma tukang cuci, bisa sekolahkan anak sampai kuliah. Saya aja belum tentu sanggup. Sania hanya tersenyum tipis. Ia tahu kata, cuma tukang cuci, bukan hinaan. Tapi entah kenapa dadanya tetap terasa sesak. Bukan karena orang lain merendahkannya, tapi karena anaknya sendiri yang malu mengakuinya. Setiap malam, Sania menatap langit-langit rumahnya, mencoba mencari jawaban. Apa salah ibu? Ya Allah? Apa karena ibu nggak cantik seperti ibu teman-temannya? Karena ibu nggak bisa pakai baju bagus? Atau karena tangan ibu kasar penuh sabun? Ia memejamkan mata, mengingat masa lalu. Waktu Indah masih kecil, sering memeluknya sambil berkata, Bu, nanti kalau aku besar, aku mau beliin ibu rumah besar ya. Ibu nggak boleh capek lagi. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Namun kini, yang tersisa hanya diam dan jarak. Indah tak lagi menanyakan kabarnya, tak lagi pulang di hari libur. Bahkan saat Sania sakit beberapa hari pun, anaknya tak tahu. Pernah suatu sore, Sania berdiri di depan rumah sambil menatap jalan besar. Ia berharap melihat sosok anaknya datang dengan senyum seperti dulu. Tapi yang datang hanya angin sore dan debu dari motor-motor yang lewat. Mungkin dia sibuk, bisiknya pelan, menahan tangis. Tetangga yang melihat Sania termenung sering berkata, Sabar ya, Bu Sania. Anak yang jauh memang kadang lupa. Dan Sania hanya menjawab dengan senyum lembut. Dia nggak lupa kok, cuma lagi mencari bahagianya sendiri. Namun begitu malam tiba dan lampu padam, tak ada yang bisa menahan air matanya. Ia menangis sejadi-jadinya, memeluk bantal kecil di sampingnya, membayangkan itu adalah Indah yang dulu selalu tidur di pelukannya. Nak, ibu cuma ingin sekali aja kamu pulang. Cerita tentang hidupmu bukan untuk pamer, tapi biar ibu tahu kamu masih ingat sama ibu. Setiap hari, doa Sania mengalir tanpa henti. Ia tidak meminta kekayaan, tidak meminta kemudahan. Ia hanya berdoa agar suatu hari,
Anaknya sadar bahwa cinta seorang ibu tidak diukur dari status, pekerjaan, atau penampilan, tapi dari seberapa besar pengorbanannya saat dunia bahkan tidak berpihak padanya. Namun hingga kini, doa itu masih menggantung di langit, belum menemukan jalan pulang ke hati Indah, yang sedang sibuk mengejar kehidupan yang ia anggap sempurna, tanpa sadar bahwa separuh dari kesuksesannya dibangun dari cucian, keringat, dan air mata ibunya sendiri. Hari itu langit mendung. Awan kelabu menggantung seolah menahan hujan yang belum sempat turun. Di kota, Indah berjalan cepat menuju kantor barunya, perusahaan tempat ia bekerja baru 2 bulan. Ia mengenakan blazer rapi, sepatu hak sedang, dan wajah dengan make up tipis. Di matanya, hidup kini mulai terasa sempurna. Namun jauh di lubuk hatinya, ada ruang kosong yang tidak pernah terisi. Entah mengapa, setiap kali melihat seorang ibu parubaya menyapu jalan atau membawa ember cucian, jantungnya berdegup aneh. Ia selalu teringat wajah Sania, tapi buru-buru menepisnya. Sudahlah, aku kan cuma bikin diri sendiri sedih, gumamnya dalam hati. Hari itu, setelah lembur di kantor, Indah menerima kabar tak terduga. Telepon dari salah satu tetangga lama di kampung. "Indah, ini Bu Rasti, tetangga sebelah rumah ibumu. Nah, ibumu sakit." Dek, tubuh Indah langsung kaku. "Sakit? Sejak kapan, Bu?" "Udah seminggu ini. Dia maksa tetap kerja, nyuci di rumah orang. Tapi kemarin pingsan di jalan. Sekarang dirawat di puskesmas." Telepon itu berakhir dengan keheningan. Dunia Indah seperti berhenti berputar. Selama ini, ia terlalu sibuk menata hidup, terlalu takut terlihat rendah di mata orang lain, sampai lupa bahwa ada seseorang yang diam-diam berjuang untuknya tanpa pamrih. Malam itu juga, Indah memutuskan pulang ke kampung dengan menumpang bus malam. Sepanjang perjalanan, pikirannya kacau. Ia memandangi jendela, melihat pantulan dirinya yang tampak lelah, bukan karena perjalanan, tapi karena rasa bersalah yang selama ini ia abaikan. Sesampainya di rumah sakit kecil di desa, Indah langsung berlari menuju ruang rawat. Di sana, di atas ranjang sederhana, terbaring sosok yang tak pernah hilang dari ingatannya. Ibunya, Sania. Wajahnya pucat, bibirnya kering, dan tangan-tangan yang dulu kuat kini tampak rapuh. "Bu?" Suara Indah bergetar. Sania membuka mata perlahan, lalu tersenyum lembut begitu melihat anaknya. "Indah, kamu pulang, Nak?" "Iya, Bu, ini aku." Indah langsung memeluk ibunya. Untuk pertama kali setelah bertahun-tahun, ia merasakan hangat tubuh ibu yang selalu dirindukannya. Tapi pelukan itu justru membuatnya menangis lebih keras. "Maaf, Bu, aku anak yang jahat, aku malu ngakuin ibu aku." Sania mengusap rambut anaknya pelan. Suaranya lirih tapi penuh kasih. "Sudah, Nak. Ibu nggak marah. Ibu tahu kamu cuma ingin jadi orang sukses. Ibu bangga. Kok? Bangga banget." Indah semakin terisak. Ia mencium tangan ibunya yang kasar dan pecah-pecah. Baru kali ini ia benar-benar memperhatikan kulit yang tergores, kuku yang hitam, dan bekas luka di jari. Semua itu adalah bukti perjuangan yang dulu ia remehkan. Tangan ini yang kamu pakai buat biayain aku, ya, Bu?" "Iya, Nak. Ibu cuma bisa itu, mencuci. Tapi nggak apa-apa, kan? Yang penting kamu bisa sekolah, bisa hidup layak. Ibu bahagia banget lihat kamu berhasil." Indah menatap ibunya dengan mata basah. Hatinya remuk. Ia teringat setiap kali menolak telepon,
Setiap kali berpura-pura tidak mengenal ibunya di depan teman-temannya. Setiap kali merasa malu hanya karena pekerjaan ibunya. Semua itu kini terasa menjijikkan. Keesokan harinya, Indah bertemu dengan Bu Rasti di luar kamar rawat. Wanita tua itu menyerahkan sebuah amplop berwarna coklat. "Ini, Nak, ibumu titipin dulu waktu kamu belum pulang. Katanya, nanti kalau kamu sudah kerja, kasih ini. Tapi karena ibumu sakit, ibu kasih sekarang aja." Indah membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada beberapa kwitansi biaya sekolah, fotokopi bukti transfer, dan beberapa catatan tangan Sania. Tulisan itu sederhana, tapi membuat Indah menahan napas. Hari ini dapat upah 50.000, cukup buat bayar uang praktikum Indah. Alhamdulillah. Cucian di rumah Bu Lina banyak banget, tapi nggak apa-apa. Yang penting bisa beli buku buat Indah. Ibu capek, tapi kalau Indah lulus, semua rasa sakit ini hilang. Lembar demi lembar tulisan itu basah oleh air mata Indah. Ia menggenggam kertas-kertas itu erat, menatap langit-langit sambil berbisik lirih. "Ya Allah, aku nggak pantas jadi anaknya." Beberapa hari kemudian, Indah memutuskan untuk tinggal sementara di kampung, merawat ibunya. Ia menggantikan pekerjaan mencuci yang biasa dilakukan Sania. Setiap kali ia mengucek pakaian dengan sabun, tangannya perih. Dan saat itulah ia baru mengerti seberapa keras perjuangan ibunya selama ini. Pernah suatu sore, saat mereka duduk di teras rumah sambil minum teh, Sania tersenyum kecil. "Tanganmu lembut banget, Nak. Nggak kayak tangan ibu." "Nggak, Bu, tangan ibu justru yang paling indah. Karena dari tangan itu, hidupku terbentuk." Sania menatap anaknya lama, lalu meneteskan air mata bahagia. "Ibu nggak minta apa-apa, Nak. Cukup kamu bahagia. Dan jangan malu lagi bilang kamu anak tukang cuci. Karena ibu nggak malu pernah jadi itu. Demi kamu." Sejak hari itu, Indah berubah. Ia mulai belajar menerima masa lalunya, bukan sebagai aib, tapi sebagai kehormatan. Saat ia kembali ke kota, Indah menceritakan kisah ibunya kepada rekan kerjanya dengan bangga. "Ibuku bukan pejabat, bukan pengusaha, tapi dia pahlawan terhebat dalam hidupku. Karena tanpa tangannya yang kasar, aku nggak akan berdiri di sini." Dan malam itu, di kamar kosnya, Indah menatap langit dan berbisik pelan. "Maaf, Bu, aku baru sadar. Selama ini aku malu pada sesuatu yang justru paling mulia." Air matanya jatuh satu persatu. Tapi kali ini bukan air mata malu, melainkan air mata penyesalan dan cinta yang akhirnya pulang ke tempatnya semula. Beberapa bulan telah berlalu sejak Indah memutuskan untuk kembali ke kampung dan tinggal bersama ibunya. Sejak hari ia menemukan amplop berisi catatan perjuangan Sania, hidupnya berubah sepenuhnya. Ia tak lagi mengejar pengakuan orang lain, tak lagi menilai harga diri dari status sosial. Baginya, satu-satunya hal yang benar-benar berharga kini hanyalah senyum ibunya, senyum yang dulu sering ia abaikan. Setiap pagi, Indah bangun lebih awal dari ibunya. Ia menyiapkan sarapan sederhana, nasi, telur dadar, dan teh hangat, lalu membangunkan Sania dengan lembut. "Bu, makan dulu, ya. Abis itu ibu minum obat. Jangan lupa, dokter bilang harus banyak istirahat," katanya sambil tersenyum. Sania hanya tersenyum tipis. "Ibu tuh harusnya yang nyiapin sarapan buat kamu, bukan kamu yang repot begini." Indah menggeleng pelan. "Sekarang gantian, Bu. Ibu udah cukup berjuang buat aku. Sekarang biar aku yang jagain ibu." Hari-hari itu menjadi masa paling hangat bagi mereka berdua.
Indah mulai menerima beberapa pekerjaan kecil secara online dari laptop bekas yang dulu ia beli saat kuliah. Ia bekerja dari rumah agar bisa selalu dekat dengan ibunya. Setiap sore, ia menemani Sania duduk di beranda, menatap matahari tenggelam sambil mendengarkan kicau burung dan suara anak-anak yang bermain di kejauhan. Suatu sore, Sania berkata pelan, "Nak, ibu tuh sering mikir, dulu ibu takut kamu malu sama ibu. Tapi ternyata ibu yang salah. Ibu nggak sadar, kamu cuma butuh waktu buat ngerti." Indah menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Bukan ibu yang salah, Bu. Aku yang egois. Aku terlalu sibuk pengen dihargai orang, sampai lupa siapa yang paling berharga buatku." Sania menggenggam tangan anaknya. Tangannya yang dulu kasar kini dingin tapi lembut. "Ibu nggak pernah marah kok. Nak, ibu cuma takut kamu sendirian di dunia yang keras itu. Tapi ternyata kamu lebih kuat dari yang ibu kira." Beberapa minggu kemudian, Indah menerima telepon dari mantan dosennya di kampus. "Indah, ada lowongan kerja di kantor pusat perusahaan media tempat saya bekerja. Mereka butuh staf baru di bagian penulisan dan dokumentasi. Saya langsung kepikiran kamu." Indah sempat ragu untuk meninggalkan kampung dan ibunya yang belum pulih sepenuhnya. Tapi Sania justru mendorongnya. "Pergi, Nak. Ambil kesempatan itu. Ibu pengen lihat kamu bahagia. Jangan pikirin ibu terus." "Tapi, Bu, nggak apa-apa. Ibu kuat kok. Ibu pengen kamu kerja di tempat bagus, biar jerih payah ibu dulu nggak sia-sia." Akhirnya, dengan berat hati, Indah kembali ke kota. Tapi kali ini bukan sebagai gadis yang malu dengan asalnya. Ia datang sebagai wanita yang bangga menjadi anak seorang tukang cuci. Hari pertama di kantor, Indah mengenakan blus putih dan rok hitam sederhana. Ia menempelkan sebuah pin kecil di tasnya, sebuah pin berbentuk tangan yang menggenggam sabun. Itu bukan aksesori mewah, tapi simbol kecil yang ia buat sendiri sebagai pengingat perjuangan ibunya. Beberapa minggu berjalan, Indah dikenal sebagai karyawan yang teliti, jujur, dan penuh empati. Ia bahkan mulai menulis artikel untuk majalah internal perusahaan. Salah satu artikelnya berjudul, "Tangan Ibu, Wangi Sabun, dan Cinta yang Tak Pernah Luntur." Tulisan itu menceritakan tentang perjuangan seorang ibu sederhana yang rela bekerja keras mencuci pakaian orang lain demi masa depan anaknya. Artikel itu viral di media internal, bahkan sampai dibagikan ke media sosial. Banyak orang yang menitikkan air mata setelah membacanya. Tapi yang membuat Indah benar-benar terharu adalah saat telepon masuk dari rumah. "Nak, tulisan kamu itu, semua orang di kampung baca. Ibu bangga banget. Kamu nulis tentang ibu, ya?" Indah tersenyum sambil menahan air mata. "Iya, Bu. Aku nulis tentang tangan yang gak pernah berhenti berjuang buat aku." "Tangan siapa tuh?" tanya Sania dengan nada bercanda. "Tangan paling indah di dunia, Bu. Tangan ibu." Sania terdiam di seberang sana. Ia menangis tanpa suara. Tangis bahagia yang sudah lama ia pendam akhirnya pecah. "Terima kasih, Nak. Ibu nggak nyangka, dulu ibu cuma nyuci. Tapi ternyata hasil cucian itu bisa ngantar kamu sampai sini." Beberapa bulan kemudian, perusahaan tempat Indah bekerja mengadakan acara penghargaan tahunan untuk karyawan inspiratif. Indah terpilih untuk membacakan tulisannya di depan seluruh pegawai dan direksi. Ia berdiri di atas panggung dengan mikrofon di tangan, menatap ratusan orang yang hadir. "Saya berdiri di sini bukan karena saya hebat," katanya dengan suara bergetar. "Saya berdiri di sini karena ada seorang wanita luar biasa, yang tidak pernah berhenti bekerja, tidak pernah berhenti berdoa,
dan tidak pernah berhenti mencintai saya, bahkan ketika saya malu mengakuinya. Seketika ruangan itu hening. Beberapa orang menunduk, menahan air mata. Ibuku bukan pejabat, bukan orang kaya, tapi ia pahlawan sejati yang mencuci baju orang lain agar saya bisa mengenakan toga saat wisuda. Namanya Sania. Dan hari ini, saya ingin seluruh dunia tahu saya bangga menjadi anaknya. Sorak tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Indah menangis di atas panggung, tapi kali ini bukan air mata malu, melainkan air mata syukur dan cinta yang sesungguhnya. Sore harinya, setelah acara selesai, Indah menelepon ibunya sambil tersenyum bahagia. "Bu, hari ini aku sebut nama ibu di depan semua orang. Aku nggak malu lagi. Bu, aku bangga banget jadi anak ibu." Di ujung sana, suara Sania terdengar pelan namun penuh haru. "Nak, ibu juga bangga. Ternyata semua doa ibu dulu nggak sia-sia." Dan malam itu, Sania kembali bersujud di sajadahnya. Kali ini tanpa air mata duka, melainkan air mata syukur. "Ya Allah, terima kasih, karena anakku akhirnya menemukan jalan pulangnya, bukan ke rumah, tapi ke hati ibunya." Sementara di kota, Indah menatap langit malam dari jendela apartemennya. Angin berhembus lembut, membawa aroma sabun yang entah datang dari mana, aroma yang selama ini ia rindukan. Ia tersenyum, berbisik pada langit, "Bu, aku janji, aku nggak akan pernah malu lagi. Aku akan terus bikin ibu bangga." Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, Indah merasa benar-benar tenang. Ia tahu, cinta seorang ibu, meski pernah disangkal, akan selalu menemukan jalan pulangnya. Hujan turun deras malam itu. Kota seolah larut dalam dingin dan kesunyian, sama seperti hati Indah yang sejak beberapa hari ini tak tenang. Ia duduk di kamarnya, menatap surat dan amplop yang dulu disimpan ibunya dalam kaleng biskuit tua. Sejak ia menemukannya, pikirannya tak berhenti memutar ulang setiap kenangan, tentang masa kecilnya, tentang ibunya yang selalu mencuci pakaian sampai larut malam, dan tentang bagaimana dirinya, dengan mudah, menyingkirkan semua itu hanya karena rasa malu. Air mata jatuh satu persatu, menodai amplop yang kini lembab di tangannya. "Bu, kenapa aku begitu kejam dulu?" gumam Indah. Suaranya serak menahan tangis. Ia membaca ulang surat itu, surat yang ditulis Sania bertahun-tahun lalu, saat ia masih kecil dan sakit keras. Tulisan tangan ibunya bergetar, penuh dengan kata-kata doa dan harapan. "Nak, maaf kalau ibu nggak bisa beliin kamu baju bagus seperti teman-temanmu. Tapi ibu janji, ibu bakal kerja sekuat tenaga supaya kamu bisa sekolah tinggi. Ibu pengen kamu punya hidup yang jauh lebih baik dari ibu. Kalau nanti kamu udah sukses, jangan lupa, siapapun kamu nanti, kamu tetap anak ibu yang dulu suka peluk ibu waktu tidur." Surat itu kini terasa seperti pisau yang menembus dadanya. Indah menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis semakin keras. Setiap kata terasa menghantam kesadarannya, bahwa segala perjuangan yang ia malu-malu sembunyikan di depan teman-temannya, justru adalah bukti cinta paling besar dari seorang ibu. Keesokan harinya, Indah nekat pulang ke kampung. Ia tak peduli hujan, tak peduli baju yang basah, ia hanya ingin satu hal, memeluk ibunya. Namun, setibanya di rumah sederhana itu, hatinya kembali teriris. Rumah itu tampak sepi. Di dalamnya, hanya ada beberapa ember air, papan cuci, dan pakaian yang tergantung di tali jemuran. "Ibu, ibu di mana?" panggil Indah dengan suara gemetar. Tak ada jawaban. Ia melangkah masuk ke dapur, melihat panci tua yang masih hangat di atas kompor minyak. Aroma sayur bening menyambutnya. Aroma yang dulu sering membuatnya merengek karena bosan,
tapi kini justru membuatnya ingin menangis lebih keras. Di meja, ia menemukan satu piring nasi dengan lauk sederhana dan secari kertas di sampingnya. Tulisan di kertas itu adalah milik ibunya. "Ibu ke rumah Bu Rasti, bantu nyuci. Kalau kamu pulang, makan dulu ya, Nak. Ibu nyiapin sayur kesukaanmu. Jangan lupa pakai sendok. Jangan langsung dari panci seperti dulu. Hehe, ibu sayang kamu, Indah." Indah tak kuasa menahan tangis. Ia duduk di lantai, memeluk kertas itu erat. Setiap kata yang sederhana dari ibunya seperti tamparan keras untuk semua kesombongan yang dulu ia banggakan. Beberapa jam kemudian, suara langkah kaki terdengar di halaman. Sania pulang, basah kuyup membawa bungkusan cucian. Ia berhenti di ambang pintu saat melihat sosok Indah berdiri di ruang tamu. Matanya sembab, wajahnya penuh air mata. "Indah, kamu pulang." Suara Sania bergetar. Ia hampir tak percaya. Tangannya yang kasar karena sabun cuci langsung menutup mulutnya. "Bu." Indah berlari memeluk ibunya erat, seolah tak ingin melepaskannya lagi. "Maafin Indah, Bu, maafin aku. Aku anak yang jahat." Tangisnya pecah, mengguncang seluruh tubuhnya. Sania, meski bingung, hanya bisa memeluk anaknya erat. "Kenapa, Nak? Ibu nggak marah. Kok ibu malah senang kamu pulang?" "Bu, aku tahu semuanya. Aku tahu kalau selama ini ibu kerja siang malam cuma buat aku sekolah. Aku tahu ibu rela nggak makan supaya aku bisa bayar kuliah. Tapi aku malah malu. Bu, aku malu ngakuin ibu di depan teman-teman." Indah tersungkur di lantai, mencium tangan ibunya berkali-kali sambil menangis. Sania hanya menatapnya dengan mata berkaca-kaca, lalu mengelus kepala anaknya. "Indah, dari dulu ibu nggak pernah minta kamu bangga punya ibu seperti ini. Ibu cuma pengen kamu bahagia. Nak, itu aja." "Enggak, Bu, aku salah. Aku bodoh banget. Ibu nggak tahu betapa aku nyesel sekarang. Aku pikir dulu, jadi anak orang kaya itu hebat, tapi ternyata aku cuma anak durhaka yang nggak tahu diri." Sania menghapus air mata anaknya dengan lembut. "Sudahlah, Nak. Kalau kamu udah sadar, itu udah cukup buat ibu. Ibu nggak butuh yang lain." Malam itu, mereka berdua duduk di ruang tamu kecil, makan bersama hanya dengan sayur bening dan tempe goreng. Tapi bagi Indah, itulah makan malam paling hangat dan berharga yang pernah ia rasakan seumur hidup. Ia memandangi wajah ibunya yang mulai menua, tangan yang kasar tapi penuh kasih, dan mata yang tak pernah berhenti menatapnya dengan cinta. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Indah sadar betapa berharganya seorang ibu yang dulu ia anggap memalukan. Dan malam itu juga, Indah berjanji dalam hati, ia akan menebus semua dosanya kepada ibunya, meski butuh seumur hidup. Sejak malam Indah pulang dan memeluk ibunya, hari-hari di rumah kecil itu berubah. Sania yang dulu terbiasa bangun sendirian pukul 4 pagi untuk menyiapkan cucian, kini sering menemukan Indah sudah lebih dulu terjaga. Gadis itu menjerang air, menyiapkan teh hangat, dan membantu ibunya menjemur pakaian yang baru dicuci. "Bu, biar aku aja yang nyuci bagian berat. Ibu istirahat dulu," ujar Indah sambil menggulung lengan bajunya. Sania hanya bisa menatapnya sambil tersenyum kecil. "Nggak usah, Nak, nanti tangan kamu kasar kayak ibu." "Biarlah, Bu, tangan kasar nggak apa-apa, asal hatiku nggak sekasar dulu." Kalimat itu membuat dada Sania terasa sesak, antara haru dan bahagia. Ia tahu, anaknya benar-benar berubah. Hari-hari berlalu, Indah mulai bekerja paruh waktu di toko kelontong milik tetangga. Ia menolak uang kiriman dari ibunya,
Meski Sania mencoba memaksakan. Aku harus mulai mandiri. Bu, sekarang giliran aku yang bantu ibu. Sejak itu, Sania sering melihat Indah membawa pulang beras, minyak, dan bahan makanan dari gajinya yang tak seberapa. Tetangga-tetangga yang dulu hanya mengenal Sania sebagai tukang cuci, mulai terkejut melihat perubahan Indah. Wah, anaknya Bu Sania ya? Sekarang sering bantu ibunya. Ya. Iya, Bu. Saya cuma pengen bisa jadi anak yang lebih baik, jawab Indah dengan senyum yang tulus. Namun di balik senyuman itu, hatinya masih terus dihantui oleh rasa bersalah yang mendalam. Ia masih belum bisa melupakan hari di mana ia berpura-pura tak mengenal ibunya di depan semua orang. Malam-malamnya selalu diisi dengan tangisan dalam doa. Ya Tuhan, ampuni aku. Aku sudah membuat ibu malu, membuatnya menangis sendirian. Tolong beri aku kesempatan untuk membahagiakan ibu sebelum terlambat. Sania, yang kadang mendengar isak tangis anaknya di malam hari, hanya diam. Ia tak ingin mengungkit masa lalu. Baginya, melihat Indah pulang dan berubah sudah lebih dari cukup. Suatu pagi, sebuah kabar datang dari kampus Indah. Rektor menghubunginya lewat surat, memberitahu bahwa Indah terpilih untuk mengikuti program kerja sosial di desa terpencil karena prestasinya dan pengabdiannya kepada masyarakat. Saat membaca surat itu, Indah menatap ibunya dengan mata berbinar. Bu, aku diterima di program sosial kampus. Aku mau ikut, tapi aku juga mau bawa nama ibu. Sania tertawa kecil, tidak mengerti. Nama ibu? Maksud kamu? Indah tersenyum, lalu berkata pelan, aku mau menulis kisah hidup kita, Bu. Tentang perjuangan ibu, tentang kerja keras ibu nyuci demi aku bisa sekolah. Aku mau semua orang tahu, aku bisa sampai di titik ini karena seorang ibu yang dulu pernah aku malu-maluin. Air mata Sania menetes pelan. Ia mencoba menahan isak, tapi tak sanggup. Ngapain sih cerita beginian di depan orang-orang? Nah, takutnya kamu malah dikatain lagi. Indah menggenggam tangan ibunya erat. Biarlah, Bu. Kalau dulu aku malu punya ibu, sekarang aku malah bangga setengah mati. Dunia harus tahu, ibu bukan tukang cuci biasa. Ibu pahlawan aku. Beberapa minggu kemudian, Indah berdiri di hadapan para mahasiswa dan dosen di aula kampus. Ia membawa presentasi bertajuk Peluh yang Menjadi Cahaya, Kisah Seorang Ibu dan Sebuah Sabun Cuci. Semua mata tertuju padanya. Tapi kali ini, Indah tidak gentar. Di barisan belakang, Sania duduk mengenakan kebaya yang sama seperti dulu saat wisuda Indah. Kebaya biru muda itu. Bedanya, kini Sania tak berdiri sendirian, melainkan dengan kepala tegak, menatap bangga pada anaknya. Suara Indah bergetar, tapi tegas. Dulu, aku pernah malu mengakui ibuku. Aku pikir jadi anak orang kaya adalah segalanya. Tapi aku salah. Ibu yang tangannya kasar karena deterjen adalah alasan kenapa aku bisa berdiri di sini. Ia tidak hanya mencuci pakaian, tapi mencuci dosaku dengan air mata dan doa setiap malam. Ruangan hening. Banyak yang menunduk, menahan haru. Sania menangis dalam diam. Air matanya jatuh di atas kain biru yang dulu ia kenakan saat dipermalukan oleh anaknya sendiri. Tapi kali ini, air mata itu bukan air mata kesedihan, melainkan kebanggaan. Setelah acara selesai, Indah berlari menghampiri ibunya dan memeluknya di depan semua orang. Bu, sekarang semua tahu, aku anak tukang cuci. Tapi aku bangga, karena itu artinya aku anak perempuan paling beruntung di dunia. Sorak tepuk tangan menggema di ruangan itu. Sania hanya bisa membalas pelukan anaknya. Dengan bibir bergetar berkata, Indah,
Akhirnya kamu benar-benar jadi anak ibu yang ibu impikan. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, tidak ada lagi rasa malu, tidak ada lagi jarak. Yang tersisa hanyalah cinta yang utuh, antara seorang ibu yang rela mengorbankan segalanya, dan anak yang akhirnya sadar siapa yang paling berharga dalam hidupnya. Sejak hari di mana Indah berani berdiri di hadapan semua orang dan mengakui ibunya sebagai sumber kekuatannya, hidup mereka perlahan berubah. Tak lagi ada bisik-bisik atau tatapan kasihan dari orang-orang. Kini, setiap kali Sania berjalan ke pasar, para tetangga menyapanya dengan hormat. Bu Sania, saya lihat di media sosial kampus anak ibu. Wah, hebat banget ya. Ceritanya bikin saya nangis, kata seorang ibu penjual sayur sambil tersenyum hangat. Sania hanya tertawa kecil. Wajahnya bersemu. Ah, itu cuma cerita Indah aja, Bu. Ibu nggak sehebat itu kok. Namun di dalam hatinya, ada rasa haru yang sulit ia sembunyikan. Dulu, ia hanya ingin Indah punya kehidupan yang layak. Tak pernah ia sangka, kisah sederhana perjuangannya bisa menginspirasi banyak orang. Beberapa minggu kemudian, Indah mendapat pesan dari pihak kampus dan sebuah lembaga sosial nasional. Mereka tertarik dengan kisahnya dan ingin mengangkatnya dalam sebuah program inspiratif di televisi. Indah sempat ragu, takut ibunya tak nyaman tampil di layar kaca. Tapi ketika ia menunjukkan undangan resmi itu, Sania hanya terdiam lama sebelum akhirnya tersenyum. Kalau ini bisa bikin banyak anak sadar dan gak malu lagi sama orang tuanya. Ibu ikut. Nak, katanya dengan suara bergetar. Indah memeluk ibunya erat. Makasih, Bu, aku janji kali ini, ibu gak akan berdiri di belakang. Ibu bakal duduk di sampingku. Hari syuting pun tiba. Sania mengenakan kebaya sederhana warna krem yang dipinjamkan oleh tetangga. Ia tampak canggung di depan kamera, sesekali menunduk dan menggenggam tangan Indah erat. Sementara Indah duduk di sampingnya dengan wajah yang bersinar penuh kebanggaan. Presenter acara itu bertanya lembut, Bu Sania, bagaimana perasaan ibu dulu saat anak ibu malu mengakui ibu sebagai ibunya? Sania menunduk. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Sedih, Nak, tapi ibu nggak bisa marah. Namanya juga anak. Mungkin dulu dia belum ngerti. Ibu cuma berdoa tiap malam. Semoga dia tahu suatu saat nanti, semua yang ibu lakuin cuma buat dia. Semua kru dan penonton yang hadir terdiam. Beberapa bahkan ikut menyeka air mata. Indah menggenggam tangan ibunya lebih erat dan berkata, "Dan aku adalah anak paling bodoh di dunia yang pernah malu mengakui orang sebaik ini. Tapi aku berjanji, mulai hari ini dan selamanya, aku akan bangga jadi anak dari seorang tukang cuci yang berhati malaikat." Tepuk tangan menggema di studio. Bagi Sania dan Indah, hari itu bukan sekadar tayangan televisi, tapi simbol rekonsiliasi, pengampunan, dan cinta yang benar-benar murni. Setelah tayangan itu viral di berbagai platform, banyak pesan masuk ke ponsel Indah. Mahasiswa, ibu-ibu, hingga anak muda menulis ucapan terima kasih karena kisahnya menyentuh hati mereka. Bahkan ada beberapa keluarga yang mengaku berdamai kembali dengan orang tua mereka setelah menonton kisah Sania dan Indah. Di desa, nama Sania mulai dikenal. Banyak orang datang meminta nasihat, bahkan beberapa ibu rumah tangga meminta Sania menjadi pembicara dalam acara komunitas perempuan. Ibu nggak nyangka, Indah, ibu yang dulu cuma nyuci pakaian, sekarang malah disuruh ngomong di depan orang banyak. Ucapnya sambil tersenyum malu-malu. Indah menatap ibunya dengan bangga. Itu karena ibu nggak cuma nyuci baju, tapi juga nyuci hati orang dengan ketulusan. Sania tertawa sambil menepuk lembut kepala anaknya. Dasar kamu ini bisa aja ngomongnya. Namun di balik tawa itu,
Hatinya penuh syukur. Beberapa bulan berlalu, Indah lulus dengan predikat terbaik di jurusannya. Saat acara kelulusan, bukan hanya dosen dan teman-temannya yang hadir, tapi juga beberapa anak-anak yang dulu menonton kisahnya dan terinspirasi. Mereka membawa bunga untuk Sania dan menulis pesan kecil. Untuk Ibu Sania, terima kasih sudah menunjukkan apa artinya cinta seorang ibu. Indah menyerahkan ijazahnya kepada ibunya di depan semua orang. Bu, ini bukan milikku. Ini milik ibu. Karena kalau bukan karena ibu, aku nggak akan berdiri di sini. Sania terisak, menatap kertas itu seperti benda paling berharga di dunia. Indah, ibu nggak bisa baca huruf di ijazah ini. Tapi ibu tahu, di setiap hurufnya ada air mata dan doa yang dulu ibu panjatkan buat kamu. Indah memeluk ibunya, sementara para hadirin berdiri dan bertepuk tangan dengan mata berkaca-kaca. Hari itu, tak ada lagi tukang cuci dan anak yang malu. Yang ada hanyalah dua jiwa yang saling menyembuhkan. Seorang ibu yang mencintai tanpa batas, dan seorang anak yang akhirnya sadar betapa berharganya cinta itu. Dan di dalam hati Indah, ia tahu, mulai hari itu, ia tak hanya ingin menjadi anak yang membanggakan ibunya, tapi juga ingin menjadi sosok yang bisa mencintai dunia seperti ibunya mencintainya dulu, tanpa pamrih, tanpa syarat, dan tanpa akhir. Sudah setahun berlalu sejak kisah Sania dan Indah viral di televisi. Kehidupan mereka kini berubah jauh dari dulu. Rumah kayu tua yang dulu reot kini tampak lebih kokoh dan bersih. Indah membangunnya kembali sedikit demi sedikit dari hasil kerjanya di kota. Bukan karena ingin pamer, tapi karena ingin ibunya punya tempat tinggal yang layak setelah bertahun-tahun hidup dalam kesederhanaan dan pengorbanan. Di depan rumah kecil itu, kini ada papan kayu sederhana bertuliskan laundry dan cuci setrika, Sania bersih hati. Ironis, tapi penuh makna. Usaha kecil itu justru ramai. Orang-orang datang bukan hanya untuk mencuci pakaian, tapi karena ingin membantu. Banyak yang bilang, cuci di tempat Bu Sania itu rasanya beda. Wangi sabunnya, wangi ketulusan. Sania hanya tertawa setiap kali mendengarnya. Ia tak merasa menjadi orang hebat. Ia hanya terus melakukan hal yang sama seperti dulu, mencuci. Bedanya, kali ini, ia tidak sendirian. Indah selalu menemaninya. Ia pulang ke desa hampir setiap akhir pekan. Kini, ia bekerja di sebuah lembaga sosial di kota, membantu ibu-ibu miskin dan anak-anak putus sekolah. Program itu terinspirasi dari kisah hidupnya sendiri. Ibu tahu nggak? Kata Indah suatu sore sambil menjemur baju di halaman. Aku jadi relawan di kampung lain. Banyak anak-anak yang malu sama orang tuanya karena miskin. Tapi waktu aku ceritain tentang ibu, mereka jadi nangis. Bu. Sania berhenti mencuci, menatap anaknya. Nangis kenapa? Karena mereka sadar orang tua miskin bukan sesuatu yang memalukan. Yang memalukan itu, kalau kita nggak tahu bersyukur. Sania tersenyum pelan. Matanya berkaca-kaca. Indah, kamu udah jadi anak yang ibu impikan dari dulu. Tak lama setelah itu, Indah mendapat kabar baik dari kantornya. Ia dipromosikan menjadi kepala proyek sosial baru di kota besar. Proyek yang akan membuka lapangan kerja bagi para ibu rumah tangga. Namun ada satu syarat dari direktur. Indah harus tinggal di kota selama setidaknya 2 tahun penuh untuk memimpin program tersebut. Sania, yang mendengar berita itu, justru sempat canggung. Kalau gitu, kamu harus tinggal di kota lagi, ya? Ibu nggak apa-apa kok. Ibu kan udah biasa sendirian. Tapi kali ini, Indah tidak mau mengulang kesalahan masa lalu. Ibu ikut aku. Aku udah sewa rumah kecil di dekat kantor.
Aku nggak mau ibu tinggal sendiri lagi. Sania terkejut. Tapi, nak, nanti siapa yang jaga usaha laundry ini? Indah tersenyum. Aku udah ngajak Bu Rasti dan Bu Ningsih buat bantu. Mereka senang banget. Bu, jadi sekarang, usaha laundry ibu justru bisa buka cabang di kota. Sania menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Ia tak pernah membayangkan hal seperti ini. Dulu, ia hanya seorang tukang cuci keliling yang sering diremehkan orang. Kini, anaknya justru membawa nama Sania, menjadi inspirasi dan usaha yang dikenal banyak orang. Hari kepindahan pun tiba. Sania memandangi rumah kecilnya yang kini penuh kenangan. Dari mulai tumpukan pakaian, sabun, hingga papan cucian tua yang dulu menemaninya bertahun-tahun. Ia membelai papan itu pelan dan berbisik. "Terima kasih. Ya, kamu sudah bantu ibu nyekolahin anak ibu." Indah menatapnya dari belakang sambil menahan air mata. "Bu, ayo, mobilnya udah siap." Sania menoleh, tersenyum, lalu berjalan keluar rumah dengan langkah pelan namun mantap. Kehidupan di kota kini terasa berbeda. Indah bekerja di kantor besar dengan rekan-rekan yang menghormatinya bukan karena status sosial, tapi karena integritas dan kisah hidupnya. Sania sering datang membantu di kantor sosial itu, bukan sebagai tamu kehormatan, tapi sebagai relawan. Ia mengajari para ibu-ibu miskin cara mencuci, menyetrika, dan mengelola usaha kecil. "Kalau tangan kamu kasar, jangan malu," katanya pada para ibu itu. "Itu tanda kamu pekerja keras. Tangan kasar bisa nyekolahin anak, bisa nyelamatin masa depan." Banyak yang menangis mendengarnya. Dan setiap kali Sania selesai berbicara, Indah selalu menatapnya dengan rasa bangga yang tak bisa disembunyikan. "Bu, lihat kan? Sekarang semua orang tahu ibu bukan cuma tukang cuci. Ibu itu guru kehidupan." Malam itu, mereka duduk berdua di balkon kecil rumah barunya di kota. Angin berhembus lembut, membawa aroma sabun dan teh hangat dari dapur. "Ibu bahagia, nak," kata Sania perlahan. Indah tersenyum, menatap langit malam yang penuh bintang. "Aku juga, Bu. Tapi aku masih belum bisa berhenti menyesal. Kalau waktu bisa diulang, aku pengen peluk ibu setiap hari waktu dulu aku masih sombong." Sania menatap anaknya penuh kasih. "Kalau waktu bisa diulang, ibu juga pengen nyuci lebih banyak lagi, biar kamu bisa sekolah lebih tinggi lagi." Mereka berdua tertawa pelan, tapi tawa itu penuh makna. Tawa dari dua hati yang dulu retak, kini telah utuh kembali. Di bawah langit malam, Indah menyandarkan kepalanya di bahu ibunya. Ia tahu, tak ada kebahagiaan yang lebih besar dari ini. Bisa membuat ibunya tersenyum setelah begitu lama menangis. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, Sania merasa perjuangannya tidak sia-sia. Sejak malam Indah berlutut di kaki ibunya dan menangis sejadi-jadinya, kehidupan mereka perlahan berubah. Hubungan yang sempat hancur karena rasa malu dan gengsi kini berangsur pulih, bahkan tumbuh lebih kuat daripada sebelumnya. Sania masih menjadi dirinya yang sederhana, masih rajin bangun pagi, masih menjerang air di dapur kecil rumahnya, dan masih terbiasa menyapu halaman dengan tangan sendiri. Tapi ada sesuatu yang berbeda kini. Setiap kali ia melihat Indah, yang dulu menunduk malu, kini ia melihat tatapan penuh bangga dan cinta di mata anaknya. Indah benar-benar menepati janjinya. Setelah lulus kuliah dengan nilai terbaik, ia menolak tawaran kerja dari perusahaan besar dan memilih untuk kembali ke desanya. Ia menatap ibunya dengan penuh tekad. "Bu," katanya lembut suatu pagi, "selama ini ibu cuci baju buat orang lain. Sekarang biar aku bantu ibu. Tapi kali ini, kita buka usaha cuci sendiri." Sania sempat terdiam.
Usaha cuci sendiri? Tapi, Nak, dari mana modalnya? Indah tersenyum, menggenggam tangan ibunya yang kasar dan penuh luka kerja. Aku sudah menabung, Bu. Dan aku juga punya ide. Kita bikin jasa laundry yang bukan cuma sekadar tempat cuci baju, tapi juga tempat untuk memberdayakan ibu-ibu lain yang nasibnya sama kayak ibu dulu. Mata Sania berkaca-kaca. Ia tak pernah membayangkan, dari tangan yang dulu dianggap kotor oleh anaknya sendiri, kini akan lahir sesuatu yang akan membantu banyak orang. Beberapa bulan kemudian, berdirilah sebuah usaha kecil bernama Bersih Hati Laundry di sudut kota. Di dindingnya terpajang tulisan sederhana, dari tangan ibu-ibu pekerja keras, untuk masa depan yang bersih dan bermartabat. Awalnya, usaha itu kecil, hanya 2 mesin cuci dan 3 orang pekerja. Tapi berkat kerja keras Indah dan dedikasi Sania, bisnis itu tumbuh pesat. Indah yang cerdas dan paham teknologi memasarkan jasa mereka lewat media sosial, membuat video inspiratif tentang perjuangan ibunya, dan kisah mereka pun viral. Banyak orang terharu membaca cerita Sania, seorang ibu tukang cuci yang dicampakan, dihina, tapi tetap bertahan demi anaknya. Komentar dan pesan dukungan datang dari seluruh penjuru negeri. Media mulai meliput, stasiun televisi mengundang mereka ke acara talk show, dan kisah ibu tukang cuci yang menginspirasi menjadi berita utama. Saat diwawancarai, Sania hanya tersenyum haru dan berkata, "Saya cuma seorang ibu biasa. Saya nggak sekolah tinggi, tapi saya tahu, cinta ibu itu nggak ada habisnya. Saya cuma ingin anak saya bahagia." Indah yang duduk di sebelahnya menatap ibunya dengan air mata berlinang. "Saya dulu malu punya ibu tukang cuci," ucapnya lirih di depan kamera. "Tapi sekarang saya bangga, karena ibu adalah alasan saya bisa berdiri di sini." Tak lama kemudian, Bersih Hati Laundry berkembang menjadi jaringan usaha nasional. Indah bahkan mendirikan yayasan bernama Langkah Ibu, yang membantu ratusan perempuan dari kalangan bawah agar bisa mandiri secara ekonomi. Sania yang dulu bekerja tanpa lelah di bawah panas matahari, kini menjadi sosok yang dihormati, bukan karena kekayaan, tapi karena ketulusan. Ia sering diundang ke seminar dan kampus untuk berbicara tentang perjuangan seorang ibu. Pada suatu malam, Indah duduk di teras rumah bersama ibunya. Bintang bertaburan di langit. Angin berembus lembut membawa aroma tanah basah. Indah menatap wajah tua ibunya yang mulai dipenuhi keriput, lalu berkata dengan suara bergetar, "Bu, kalau dulu aku tahu semua perjuangan ibu, aku nggak akan pernah malu. Aku cuma bisa berjanji, mulai sekarang, aku yang akan jagain ibu." Sania tersenyum. "Nak, ibu nggak butuh dijagain. Ibu cuma butuh kamu bahagia. Itu aja cukup." Mereka berdua berpelukan lama malam itu. Tak ada lagi rasa malu, tak ada lagi jarak. Yang tersisa hanyalah cinta, air mata kebahagiaan, dan rasa syukur yang memenuhi dada mereka. Kini, nama Sania dan Indah bukan hanya dikenal di kampung mereka, tapi di seluruh negeri, sebagai simbol perjuangan, cinta tanpa syarat, dan bukti bahwa tangan yang pernah dikatakan kotor pun bisa menorehkan kisah paling indah di dunia. Dari air mata seorang ibu, lahirlah inspirasi bagi jutaan hati. 10 tahun telah berlalu sejak hari di mana Bersih Hati Laundry pertama kali berdiri di sudut kecil kota itu. Kini, tempat yang dulu hanya berupa bangunan sederhana dengan 2 mesin cuci, telah menjelma menjadi perusahaan nasional dengan ratusan cabang di berbagai daerah. Namun bagi Sania, semua pencapaian itu bukan tentang uang, melainkan tentang makna, tentang perjuangan, tentang cinta, dan tentang air mata yang akhirnya berbuah kebanggaan. Sania kini sudah beruban, wajahnya semakin berkeriput, namun senyum lembutnya masih sama seperti dulu.
Di sampingnya, Indah yang kini berusia 30 tahun tampak anggun dengan busana sederhana namun berkelas. Ia telah menjadi sosok perempuan sukses, pemimpin perusahaan sosial, sekaligus sosok inspiratif bagi banyak orang muda di Indonesia. Hari itu, mereka menghadiri sebuah acara besar di Jakarta, Anugerah Perempuan Inspiratif Nasional. Aula megah itu dipenuhi oleh tokoh-tokoh penting, pengusaha, pejabat, hingga jurnalis dari berbagai media. Di layar besar terpampang tulisan, kisah ibu tukang cuci yang mengubah hidup ribuan perempuan, Sanias Indah. Lampu sorot menyoroti panggung. Presenter wanita terkenal naik ke podium. Suaranya menggema lembut. Malam ini, kita memberikan penghargaan kepada dua sosok luar biasa. Dari tangan yang dulu mencuci pakaian orang lain, kini mencuci luka dan membuka harapan bagi banyak perempuan di negeri ini. Mari kita sambut Sania dan Indah. Seluruh ruangan berdiri memberi tepuk tangan panjang. Indah menuntun ibunya naik ke panggung. Sania tampak kikuk, menunduk, seolah tak percaya bahwa semua ini nyata. Tangannya gemetar ketika menerima piala berukir emas bertuliskan perempuan paling menginspirasi tahun ini. Air matanya menetes. Ia menggenggam mikrofon dengan hati yang berdebar. Dulu saya cuma seorang tukang cuci, ucapnya lirih namun mantap. Saya nggak pernah mimpi bisa berdiri di tempat sebesar ini. Saya cuma ingin anak saya bisa sekolah, bisa makan, bisa hidup lebih baik dari saya. Tapi Tuhan kasih lebih. Tuhan kasih anak yang bukan cuma pintar, tapi berhati besar. Indah tak kuasa menahan tangis. Ia memeluk ibunya erat di atas panggung, sementara seluruh ruangan berdiri memberi penghormatan. Aku dulu pernah malu punya ibu tukang cuci, katanya di depan semua orang. Tapi sekarang, aku bangga. Karena dari tangan yang pernah basah oleh sabun dan air cucian, aku belajar arti cinta sejati. Sorak tepuk tangan menggema lagi. Kali ini lebih panjang, lebih tulus. Beberapa penonton bahkan meneteskan air mata. Setelah acara usai, banyak wartawan mendekat. Ada yang meminta wawancara, ada yang ingin membuat film dokumenter. Ada pula yang berniat menulis buku biografi tentang mereka. Kisah Sania dan Indah menjadi viral di seluruh Indonesia. Judul berita tersebar di mana-mana. Dari tukang cuci jadi inspirasi nasional. Cinta ibu yang tak pernah luntur oleh sabun dan air mata. Beberapa bulan kemudian, rumah kecil Sania direnovasi oleh pemerintah setempat. Dinding yang dulu kusam kini dicat ulang, halaman ditanami bunga, dan papan nama baru terpasang di depan rumah. Rumah inspirasi Sania, tempat berbagi kisah perjuangan ibu. Setiap akhir pekan, anak-anak sekolah datang berkunjung, duduk di halaman, mendengarkan Sania bercerita tentang hidup, tentang sabar, tentang ikhlas. Ia selalu menutup ceritanya dengan kalimat yang sama. Jangan pernah malu dengan asal-usulmu. Karena kadang, dari tempat yang dianggap rendah, justru lahir jiwa yang paling tinggi nilainya. Indah kini mendirikan beasiswa Sania Foundation, memberikan pendidikan gratis untuk anak-anak dari keluarga pekerja kasar, anak-anak yang mungkin seperti dirinya dulu, yang berjuang di tengah keterbatasan. Dan di sebuah sore yang damai, Sania duduk di kursi kayu depan rumah, menatap langit yang berwarna jingga. Indah datang membawa teh hangat dan duduk di sampingnya. Mereka berdua terdiam cukup lama, menikmati senja yang tenang. "Bu," ucap Indah pelan. "Aku pengen cerita hidup kita ditulis jadi buku. Biar banyak anak tahu, kalau di balik kerja keras seorang ibu, ada cinta yang gak akan pernah bisa dibayar." Sania tersenyum. Kalau itu bisa bikin banyak orang sadar untuk gak malu sama orang tuanya, ibu setuju. Indah mengangguk pelan. "Aku janji, Bu,
dunia akan tahu siapa Sania, tukang cuci yang mengubah hidup banyak orang. Sania menatap jauh ke langit. Napasnya pelan namun penuh makna. Ibu nggak butuh dunia tahu. Nak, cukup kamu yang tahu. Ibu bahagia. Angin sore berhembus lembut, menggerakkan dedaunan di sekitar rumah. Di kejauhan, suara anak-anak tertawa terdengar, anak-anak yang kini punya harapan baru karena perjuangan seorang ibu sederhana. Dan di bawah langit senja yang berwarna keemasan itu, kisah seorang tukang cuci bernama Sania pun menjadi legenda hidup, bukan karena harta, bukan karena gelar, tapi karena cinta dan ketulusan yang melampaui segalanya. Tangan yang dulu kotor karena sabun, kini memeluk dunia dengan cinta. Dan anak yang dulu malu, kini bersujud bangga di kaki ibunya. Tamat.